lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini kisah seorang TKW yang sangat inspiratif, yaitu kisah sukses TKW Taiwan asal Sragen Mbak Ati yang mencoba untuk menggunakan ilmu yang ia dapat di Taiwan dan alhamdulillah berhasil. Berikut kisahnya. Kisah sukses mantan TKW asal Sragen cuan dari bisnis tanaman hias. 14 Maret 2022. Diliput dari Gen PI CO Jateng. Ahli membudidayakan tanaman hias ternyata bisa mendatangkan cuan bagi Ati Susilowati. Beliau adalah perempuan asal Lemah Ireng, Pelem Gadung, Karangmalang, Kabupaten Sragen. Berbekal pengalaman selama menjadi tenaga kerja wanita atau TKW di Taiwan, kini Ati memiliki bisnis tanaman hias di kampungnya. Beliau hanya bermodal nekat membuka usaha sendiri dengan menekuni bisnis flora ini. Jadi saya tidak mau bekerja di luar negeri lagi, makanya saya berpikir bisnis apa yang bisa membawa keberuntungan bagi saya. Nah, jadi kebetulan saya di Taiwan bekerja di bidang pertanian organik dan perkebunan buah. Jadi saya bisa terapkan ilmunya untuk berjualan tanaman di sini. Kata beliau saat dikutip Sragen Cup ID Senin, yaitu tepatnya pada tanggal 14 bulan 3 2022 kemarin. Nah, jadi ide bisnis Mbak Ati ini muncul itu berawal dari kegelisahan beliau saat melihat rumahnya yang gersang, yaitu waktu kali pertama pulang dari luar negeri atau dari Taiwan. Dia kemudian menanami halaman depan rumahnya menggunakan benih sayuran yang dia bawa dari Taiwan. Nah, setelah beberapa bulan tanaman itu tumbuh, ada orang yang melihat dan tertarik untuk membeli semua tanaman yang Mbak Ati tanam di pekarangan rumahnya. Nah, jadi saat itu ada total 3 mobil yang digunakan pembeli untuk memborong tanaman yang Mbak Ati tanam di polybag tersebut. Nah, jadi waktu itu saya berpikir sayuran yang iseng ditanam di polybag, saya bisa menghasilkan uang. Apabila tanaman lain yang tanaman tersebut dikembangkan, pasti lebih menguntungkan, ungkapnya. Mbak Ati sendiri sempat buka lapak di pinggir jalan dengan menggunakan keranjang. Kini dia memiliki kios sendiri dengan nama Naima Flora yang berlokasi di selatan Pasar Bundar Sragen. Dan omsetnya pun tidak main-main, dia bisa meraup keuntungan rata-rata 500.000 per hari. Dan penghasilan itu setara dengan Mbak Ati saat masih bekerja di Taiwan. Pelanggannya pun datang dari beberapa kota dan Indonesia hingga ke luar negeri. Mbak Ati membuktikan dengan kerja keras dan ketekunannya dia mampu mencapai pasar internasional lewat tanaman hiasnya. Nah, ini sebuah kisah yang sangat inspiratif ya guys, yang patut kita contoh dan patut kita tiru. Jadi awal cerita Mbak Ati ini adalah seorang TKW atau ex-TKW Taiwan, di mana beliau saat pulang ke Indonesia itu bingung gitu guys mau usaha apa. Nah, saat beliau pulang ke Indonesia itu beliau membawa benih guys, atau beberapa benih sayuran dari Taiwan. Dan dia itu sebetulnya iseng-iseng saja gitu sih nanam sayuran di polybag. Dan ternyata sayuran yang Mbak Ati tanam itu bisa tumbuh subur guys di pekarangan rumahnya. Dan ternyata itu ada orang yang lewat dan melihat. Karena memang sorenya itu sangat seger-seger banget dan mereka itu berniat untuk membelinya guys. Dan tidak main-main, ternyata itu setelah dipanen itu ada 3 mobil guys. Berarti Mbak Ati ini menanamnya nggak sedikit guys, memang banyak sekali gitu. Dan alhamdulillah itu memang tanaman yang dia tanam itu bisa tumbuh subur sekali. Nah, setelah beberapa kali terjual, akhirnya Mbak Ati berpikir, kalau misalkan tanaman sayuran ini bisa sukses, bagaimana kalau saya itu menanam tanaman hias gitu ya, atau mungkin menanam sesuatu yang lebih mahal harganya gitu. Dan akhirnya Mbak Ati pun mencoba dan alhamdulillah ternyata berhasil guys.
Nah, awalnya Mbak Ati ini menjual tanaman hiasnya itu di pinggir jalan, guys, menggunakan keranjang. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian itu banyak sekali yang berminat dan akhirnya beliau berinisiatif untuk membuka kios dan akhirnya sekarang beliau itu bisa sukses, bahkan menurut cerita dari beliau tanamannya itu bisa sampai go internasional, guys. Dan omsetnya itu tidak main-main, beliau bisa meraup keuntungan itu 500.000 per hari, itu untung bersih ya, guys, bukan kotor. Mungkin kalau pendapatan kotor bisa sampai 1 juta begitu. Nah, semoga saja kisah Mbak Ati ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua, guys. Khususnya ya ex-TKI atau TKW yang pulang ke Indonesia yang mungkin kita tuh bingung, guys, mau usaha apa ya. Nah, sekiranya hanya itu ya, guys, yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat ya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada. Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja bisa sukses dan dapat mendapatkan majikan yang baik, dilancarkan dalam mengais rezeki di sini, dan dapat sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.